Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi hukum. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak, dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan Tipikor. Bahkan ada yang bisa dilakukan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Kekumdu. Kekumdu yang akan selesaikan. Kalau Kekumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Yang dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud. Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Terakhir, saya tambahkan terakhir. Ada ini. Apa? Oh, saya. Kamu bukan kau nanya. Ya, saya hanya mau mengulang lagi. Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor. 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ceria, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar, saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Jadi kenapa 2 kali? Karena 02 ini ya. Ini sudah cengeng tadi. Basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini untuk mengikuti persidangan. Kita sudah melakukan RPH ya untuk membahas teknis persidangan. Ini kan ada 2 permohonan. Permohonan dari 01 dan 03. Jadi tadi kita sudah diskusikan soal teknis persidangannya, dan itu kita tadi sudah mulai menghitung hari, kapan mau untuk banyak penyampaian keterangan dan segala macamnya. Karena kan tidak boleh lebih dari 14 hari kerja. Jadi di dalam 14 hari kerja itu sekaligus kan ada waktu kami memutus dan bikin putusan kan. Jadi tidak hanya sidang dalam artian untuk memeriksa permohonan saja. Nah, itu satu yang kita bicarakan tadi. Yang kedua, kita juga bicara soal kesiapan staf kita untuk mendukung terutama panitera pengganti dan analis perkara ya untuk menghadapi ini, dan itu juga sudah kita bicarakan. Pak, ini kan yang fokusnya MK atau mandatnya dari undang-undang kan fokus ke hasil pemilu saja ya Pak ya. Tapi dari banyak gugatan di materi-materi gugatan, prosesnya sebenarnya yang mempengaruhi hasil yang dianggap curang itu gimana itu? Nah, itu sudah menyangkut materi permohonan ya, jadi nggak boleh dikomentari. Lihat saja persidangan nanti. Nah, tadi teknisnya dibahas Pak, Ya. Boleh dijabarkan masih tanggal berapa, agenda sidangnya apa yang akan dibahas? Tanggal 27 itu akan mendengarkan permohonan pagi sampai siang, permohonan yang 01. Lalu kemudian siang setelah istirahat sampai sore itu akan mendengar permohonan dari yang nomor 2 ya, masuk nomor 2, artinya permohonan yang kedua.
Iya, sore ini akan diregistrasi lalu nanti akan diupload permohonannya. Pak, mau mempertegas Pak, total itu ada 277 atau 278 karena angkanya cukup simpang siur Pak. Jadi gini, di kita itu masih ada beberapa yang dibenahi. Kan ada permohonan perseorangan ya. Ini pileg ya, ini tadi pilpres, ini udah beda-beda lagi. Kalau pileg, kan ada permohonan perseorangan yang itu harus dipisah dari permohonan yang diajukan oleh partai. Nah itu kadang-kadang ada yang dia tempelkan itu ke permohonan partai dan kita pisah. Nah itu mungkin ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Kedua paslon 1 dan 3 Mas. Paslon 1, 3, jika ada hal yang kurang berkenan sudah ada jalur masing-masing ya. Tapi dengan tuntutan itu sesuai nggak Mas dengan hasil bebas? Ya monggo diproses saja melalui jalur yang sudah ada ya. Itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ya, ayo mangkat nengan ya. DPRD ya. Sok. Diduga DPD ya? Apanya kan bisa DPD? Leptospirosis. Oke. Coba nanti kami cek ya. Nanti saya coba koordinasi dengan Wanti-wanti keluarga seperti apa sih Mas? Coba nanti kami telusuri ya. Mas ya. Tapi diagnosa awal itu beda sama ternyata diagnosa akhirnya itu. Oke. Coba nanti kami tindak lanjuti lagi ya. Ya, wis ya. Wis. Besok iki ojo mbok foto ya, masa nanti lagi. Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi itu. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak dan sebagainya, itu adalah ranah administratif dibawa ke Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan Tipikun. Bahkan ada yang bisa dilakukan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya ke Kumdu yang akan selesaikan. Kalau Kumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilepaskan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, berdasarkan hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Ya dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud. Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Terakhir, saya tambahkan terakhir. Udah ada ini. Apa? Oh, saya? Kamu bukannya kau nanya? Ya, saya hanya mau mengulang lagi. Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor. 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka
benar-benar ceria kan, ceria, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar, saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Jadi kenapa 2 kali? Karena 02 ini ya. Ini sudah cengeng tadi, basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian rekan semua, dan Apalagi mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini untuk mengikuti persidangan. Kita sudah melakukan RPH ya untuk membahas teknis persidangan. Ini kan ada 2 permohonan, permohonan dari 01 dan 03. Jadi tadi kita sudah diskusikan soal teknis persidangannya, dan itu kita tadi sudah mulai menghitung hari, kapan mau untuk banyak penyampaian keterangan dan segala macamnya, karena kan tidak boleh lebih dari 14 hari kerja. Jadi di dalam 14 hari kerja itu sekaligus kan ada waktu kami memutus dan bikin putusan kan. Jadi tidak hanya sidang dalam artian untuk memeriksa permohonan saja. Nah, itu satu yang kita bicarakan tadi. Yang kedua, kita juga bicara soal kesiapan staf kita untuk mendukung terutama panitera pengganti dan analis perkara ya untuk menghadapi ini, dan itu juga sudah kita bicarakan. Pak, ini kan yang fokusnya MK atau mandatnya dari undang-undang kan fokus ke hasil politik saja ya Pak ya. Tapi dari banyak gugatan di materi menteri gugatan, prosesnya sebenarnya yang mempengaruhi hasil yang dianggap curang itu gimana itu? Nah, itu sudah menyangkut materi permohonan ya, jadi nggak boleh dikomentari. Lihat saja persidangan nanti. Tadi teknisnya dibahas Pak, Yeah. Boleh dijabarkan masih tanggal berapa, agenda sidangnya apa yang akan dibahas? Tanggal 27 itu akan mendengarkan permohonan pagi sampai siang, permohonan yang 01. Lalu kemudian siang setelah istirahat sampai sore itu akan mendengar permohonan dari yang nomor 2 ya, masuk nomor 2, artinya permohonan yang kedua. Nomor registrasi hari ini. Iya, sore ini akan diregistrasi, lalu nanti akan diupload permohonannya. Pak, mau mempertegas Pak, total itu ada 277 atau 278 karena angkanya cukup simpang siur Pak. Jadi gini, di kita itu masih ada beberapa yang dibenahi. Kan ada permohonan perseorangan ya. Ini pileg ya, ini tadi pilpres, ini udah beda-beda lagi. Kalau pileg, kan ada permohonan perseorangan yang itu harus dipisah dari permohonan yang diajukan oleh partai. Nah itu kadang-kadang ada yang dia tempelkan itu ke permohonan partai dan kita pisah. Nah itu mungkin ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Kedua paslon 1 dan 3 Mas. Paslon 1, 2, 3, jika ada hal yang berkenan sudah ada jalur masing-masing ya. Tapi dengan tuntutan itu sesuai nggak Mas dengan hasil bebas? Iya monggo diproses saja melalui jalur yang sudah ada ya. Itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ya, ayo mangkat nengan lu ya. DPRD ya.
Pending tikus kan mas. Oh, anu. Iya. Diduga DBD ya? Awalnya kan juga DBD. Leptospirosis. Oke, coba nanti kami cek ya. Nanti saya coba koordinasi dengan. Wanti-wanti keluarga seperti apa sih mas? Coba nanti kami telusuri ya, Mas ya. Tapi diagnosa awal itu beda sama ternyata diagnosa akhirnya itu. Oke. Coba nanti kami tindak lanjuti lagi ya. Ya, Mas ya. Wes. Besok iki harus mbok foto ya, Mas. Ambil lagi. Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi itu. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya bisa persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tinggi, bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Kekumdu yang akan selesaikan. Kalau Kekumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, berdasarkan hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Yang dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud. Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Oke, terakhir saya tambahkan terakhir. Udah ada ini. Apa? Oh, saya. Kamu bukan kau nanya. Ya, saya hanya mau mengulang lagi. Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor. 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ceria dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Jadi kenapa 2 kali? Karena 02 ini ya. Ini sudah cengeng tadi. Basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian rekan semua dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini untuk mengikuti persidangan. Kita sudah melakukan RPH ya untuk membahas teknis persidangan. Ini kan ada 2 permohonan. Permohonan dari 01 dan 03. Jadi tadi kita sudah diskusikan soal teknis persidangannya, dan itu kita tadi sudah mulai menghitung hari, kapan mau untuk penyampaian keterangan dan segala macamnya. Karena kan tidak boleh lebih dari 14 hari kerja. Jadi di dalam 14 hari kerja itu sekaligus kan ada waktu kami memutus dan bikin putusan kan. Jadi tidak hanya sidang dalam artian untuk memeriksa permohonan saja. Nah, itu satu yang kita bicarakan tadi. Yang kedua, kita juga bicara soal kesiapan staf kita untuk mendukung terutama panitera pengganti dan analis perkara ya untuk menghadapi ini, dan itu juga sudah kita bicarakan. Pak, ini kan yang fokusnya MK atau mandatnya dari undang-undang kan fokus ke hasil politik saja ya Pak ya. Tapi dari banyak gugatan di materi-materi gugatan, prosesnya sebenarnya yang mempengaruhi hasil yang dianggap curang itu gimana itu? Nah, itu sudah menyangkut materi permohonan ya, jadi nggak boleh dikomentari. Lihat saja persidangan nanti.
Kan tadi teknisnya dibahas Pak, Iya. boleh dijabarkan nggak sih tanggal berapa agenda sidangnya apa yang akan dibahas? Tanggal 27 itu akan mendengarkan permohonan pagi sampai siang, permohonan yang 01. Lalu kemudian siang setelah istirahat sampai sore itu akan mendengar permohonan dari yang nomor 2 ya, masuk nomor 2, artinya permohonan yang kedua. Iya, sore ini akan diregistrasi lalu nanti akan diupload permohonannya. Pak, mau mempertegas Pak, total itu ada 277 atau 278 karena angkanya cukup simpang siur Pak. Jadi gini, di kita itu masih ada beberapa yang dibenahi. Kan ada permohonan perseorangan ya. Ini pileg ya, ini tadi pilpres, ini udah beda-beda lagi. Kalau pileg, kan ada permohonan perseorangan yang itu harus dipisah dari permohonan yang diajukan oleh partai. Nah itu kadang-kadang ada yang dia tempelkan itu ke permohonan partai dan kita pisah. Nah itu mungkin ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Kedua paslon 1 dan 3 Mas. Paslon 1, 2, 3, jika ada hal yang kurang berkenan, sudah ada jalur masing-masing. Ya. Tapi dengan tuntutan itu sesuai nggak Mas dengan hasil pilpres? Ya monggo, diproses saja melalui jalur yang sudah ada. Ya. Itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ya, ayo mangkat lengan lu ya. DPRD ya. Diduga DPD ya? Apanya kan juga DPD. Leptospirosis. Oke. Coba nanti kami cek ya. Nanti saya coba koordinasi dengan. Wanti-wanti keluarga seperti apa sih Mas? Coba nanti kami telusuri ya. Mas ya. Tapi diagnosa awal itu beda sama ternyata diagnosa akhirnya itu. Oke. Coba nanti kami tindak lanjuti lagi ya. Ya, wis ya. Wis. Besok iki ojo mbok foto ya, Mas Adi lagi. Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasih wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi itu. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan Tipikor. Bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu. Gakumdu yang akan selesaikan. Kalau Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sekitar hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Yang dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud. Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasih wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Oke, terakhir saya tambahkan terakhir. Udah ada ini. Apa? Oh, saya.
Kamu bukan kau nanya. Ya, saya hanya mau mengulang lagi. Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor. 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ceria, dan ada Gibran di situ sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Jadi kenapa 2 kali? Karena 02 ini ya. Ini sudah cengeng tadi, basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua, dan Apalagi mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini untuk mengikuti persidangan. Kita sudah melakukan RPH ya untuk membahas teknis persidangan. Ini kan ada 2 permohonan, permohonan dari 01 dan 03. Jadi tadi kita sudah diskusikan soal teknis persidangannya, dan itu kita tadi sudah mulai menghitung hari, kapan mau untuk banyak penyampaian keterangan dan segala macamnya. Karena kan tidak boleh lebih dari 14 hari kerja. Jadi di dalam 14 hari kerja itu sekaligus kan ada waktu kami memutus dan bikin putusan kan. Jadi tidak hanya sidang dalam artian untuk memeriksa permohonan saja. Nah, itu satu yang kita bicarakan tadi. Yang kedua, kita juga bicara soal kesiapan staf kita untuk mendukung terutama panitera pengganti dan analis perkara ya untuk menghadapi ini, dan itu juga sudah kita bicarakan. Pak, ini kan yang fokusnya MK atau mandatnya dari undang-undang kan fokus ke hasil politik saja ya Pak ya. Tapi dari banyak gugatan di materi-materi gugatan, prosesnya sebenarnya mempengaruhi hasil yang dianggap curang itu gimana itu? Nah, itu sudah menyangkut materi permohonan ya, jadi nggak boleh dikomentari. Lihat saja persidangan nanti. Nah, tadi teknisnya dibahas Pak, Yeah. Boleh dijabarkan nggak sih tanggal berapa, agenda sidangnya apa yang akan dibahas? Tanggal 27 itu akan mendengarkan permohonan pagi sampai siang, permohonan yang 01. Lalu kemudian siang setelah istirahat sampai sore itu akan mendengar permohonan dari yang nomor 2 ya, masuk nomor 2, artinya permohonan yang kedua. Iya, sore ini akan diregistrasi lalu nanti akan diupload permohonannya. Pak, mau mempertegas Pak, total itu ada 277 atau 278 karena angkanya cukup simpang siur Pak. Jadi gini, di kita itu masih ada beberapa yang dibenahi. Kan ada permohonan perseorangan ya. Ini pileg ya, ini tadi pilpres, ini udah beda-beda lagi. Kalau pileg, kan ada permohonan perseorangan yang itu harus dipisah dari permohonan yang diajukan oleh partai. Nah itu kadang-kadang ada yang dia tempelkan itu ke permohonan partai dan kita pisah. Nah itu mungkin ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Kedua paslon 1 dan 3 Mas. Paslon 1, 3, jika ada hal yang berkenan sudah ada jalur masing-masing ya. Tapi dengan tuntutan itu sesuai nggak Mas dengan hasil bebas? Ya monggo diproses aja melalui jalur yang sudah ada ya. Itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana?
misalnya nanti diulang terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ya, ayo mangkat nengan ya. DPRD ya. Diduga DPD ya? Apanya kan juga DPD. Leptospirosis. Oke, coba nanti kami cek ya. Nanti saya coba koordinasi dengan Wanti-wanti keluarga seperti apa sih, Mas? coba nanti kami telusuri ya, Mas ya. Tapi diagnosa awal itu beda sama ternyata diagnosa akhirnya itu. Oke. Coba nanti kami tindak lanjuti lagi ya. Ya, wis ya. Wis. Besok iki ojo mbok foto ya, Mas. Nanti lagi. Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi itu. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya bisa persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan Tipikor. Bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Kekumdu. Kekumdu yang akan selesaikan. Kalau Kekumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, berdasarkan hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Yang dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud. Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Oke, terakhir saya tambahkan terakhir. Udah ada ini. Apa? Oh, saya. Kamu bukannya kau nanya. Ya, saya hanya mau mengulang lagi. Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor. 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ceria dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Jadi kenapa 2 kali? Karena 02 ini ya. Ini sudah cengeng tadi. Basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian rekan semua dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini untuk mengikuti persidangan. Kita sudah melakukan RPH ya untuk membahas teknis persidangan. Ini kan ada 2 permohonan. Permohonan dari 01 dan 03. Jadi tadi kita sudah diskusikan soal teknis persidangannya, dan itu kita tadi sudah mulai menghitung hari, kapan mau untuk penyampaian keterangan dan segala macamnya. Karena kan tidak boleh lebih dari 14 hari kerja. Jadi di dalam 14 hari kerja itu sekaligus kan ada waktu kami memutus dan bikin putusan kan. Jadi tidak hanya sidang dalam artian untuk memeriksa permohonan saja. Nah, itu satu yang kita bicarakan tadi. Yang kedua,
kita juga bicara soal kesiapan staf kita untuk mendukung terutama panitera pengganti dan analis perkara ya untuk menghadapi ini, dan itu juga sudah kita bicarakan. Pak, ini kan yang fokusnya MK atau mandatnya dari undang-undang kan fokus ke hasil politik saja ya Pak ya. Tapi dari banyak gugatan di materi menteri gugatan, prosesnya sebenarnya yang mempengaruhi hasil yang dianggap curang itu gimana itu? Nah itu sudah menyangkut materi permohonan ya, jadi nggak boleh dikomentari. Lihat saja persidangan nanti. Tadi teknisnya dibahas Pak, Yeah. boleh dijabarkan masih tanggal berapa, agenda sidangnya apa yang akan dibahas? Tanggal 27 itu akan mendengarkan permohonan pagi sampai siang, permohonan yang 01. Lalu kemudian siang setelah istirahat sampai sore itu akan mendengar permohonan dari yang nomor 2 ya, masuk nomor 2, artinya permohonan yang kedua. Iya, sore ini akan diregistrasi lalu nanti akan diupload permohonannya. Pak, mau mempertegas Pak, total itu ada 277 atau 278 karena angkanya cukup simpang siur Pak. Jadi gini, di kita itu masih ada beberapa yang dibenahi. Kan ada permohonan perseorangan ya. Ini pileg ya, ini tadi pilpres, ini udah beda-beda lagi. Kalau pileg, kan ada permohonan perseorangan yang itu harus dipisah dari permohonan yang diajukan oleh partai. Nah itu kadang-kadang ada yang dia tempelkan itu ke permohonan partai dan kita pisah. Nah itu mungkin ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Dua paslon, 1 dan 3 Mas. Paslon 1, 3, jika ada hal yang kurang berkenan, sudah ada jalurnya masing-masing. Ya. Tapi dengan tuntutan itu sesuai nggak Mas dengan hasil pilpres? Ya monggo, diproses saja melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya. Itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ya, ayo mangkat nengan lu ya. DPRD ya. Oh, diduga DPD ya? Apanya kan juga DPD. Leptospirosis. Oke, coba nanti kami cek ya. Nanti saya coba koordinasi dengan Wanti-wanti keluarga seperti apa sih Mas? coba nanti kami telusuri ya. Mas ya. Tapi diagnosa awal itu beda sama ternyata diagnosa akhirnya itu. Oke. Coba nanti kami tindak lanjuti lagi ya. Ya, wis ya. Wis. Besok iki harus mbok foto ya, Mas Adi lagi. Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi itu. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tipikor. Bahkan ada yang bisa dilakukan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu. Gakumdu yang akan selesaikan. Kalau Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilepaskan kepada
aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, berdasarkan hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Ya dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud. Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasib wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Oke, terakhir saya tambahkan terakhir. Udah ada ini. Apa? Oh, saya. Kamu bukan kau nanya. Ya, saya hanya mau mengulang lagi. Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor. 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ceria, dan ada Gibran di situ sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Jadi kenapa 2 kali? Karena 02 ini ya. Ini sudah cengeng tadi, basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian rekan semua, dan Apalagi mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini untuk mengikuti persidangan. Kita sudah melakukan RPH ya untuk membahas teknis persidangan. Ini kan ada 2 permohonan, permohonan dari 01 dan 03. Jadi tadi kita sudah diskusikan soal teknis persidangannya, dan itu kita tadi sudah mulai menghitung hari, kapan mau untuk penyampaian keterangan dan segala macamnya. Karena kan tidak boleh lebih dari 14 hari kerja. Jadi di dalam 14 hari kerja itu sekaligus kan ada waktu kami memutus dan bikin putusan kan. Jadi tidak hanya sidang dalam artian untuk memeriksa permohonan saja. Nah, itu satu yang kita bicarakan tadi. Yang kedua, kita juga bicara soal kesiapan staf kita untuk mendukung terutama panitera pengganti dan analis perkara ya untuk menghadapi ini, dan itu juga sudah kita bicarakan. Pak, ini kan yang fokusnya MK atau mandatnya dari undang-undang kan fokus ke hasil politik saja ya Pak ya. Tapi dari banyak gugatan di materi-materi gugatan, prosesnya sebenarnya mempengaruhi hasil yang dianggap curang itu gimana itu Pak? Nah, itu sudah menyangkut materi permohonan ya, jadi nggak boleh dikomentari. Lihat saja persidangan nanti. Nah, tadi teknisnya dibahas Pak, Yeah. Boleh dijabarkan nggak sih tanggal berapa, agenda sidangnya apa yang akan dibahas? Tanggal 27 itu akan mendengarkan permohonan pagi sampai siang, permohonan yang 01. Lalu kemudian siang setelah istirahat sampai sore itu akan mendengar permohonan dari yang nomor 2 ya, masuk nomor 2, artinya permohonan yang kedua. Iya, sore ini akan diregistrasi lalu nanti akan diupload permohonannya. Pak, mau mempertegas Pak, total itu ada 277 atau 278 karena angkanya cukup simpang siur Pak. Jadi gini, di kita itu masih ada beberapa yang dibenahi. Kan ada permohonan perseorangan ya. Ini pileg ya, ini tadi pilpres, ini udah beda-beda lagi. Kalau pileg, kan ada permohonan perseorangan yang itu harus dipisah dari permohonan yang diajukan oleh partai. Nah itu kadang-kadang ada yang dia tempelkan itu ke permohonan partai dan kita pisah. Nah itu mungkin ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Dua paslon 1 dan 3 Mas. Paslon 1, 3 jika ada hal yang kurang berkenan, sudah ada jalur masing-masing.
Ya. Tapi dengan tuntutan itu sesuai nggak Mas dengan hasil bebas? Iya monggo diproses aja melalui jalur yang sudah ada. Ya. Itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ya, ayo mangkat nengan ya. DPRD ya. Oh, diduga DPD ya? Apanya juga DPD. Leptospirosis. Oke, coba nanti kami cek ya. Nanti saya coba koordinasi dengan Wanti-wanti keluarga seperti apa sih, Mas? coba nanti kami telusuri ya, Mas ya. Tapi diagnosa awal itu beda sama ternyata diagnosa akhirnya itu. Oke. Coba nanti kami tindak lanjuti lagi ya. Ya, Mas ya. Mas, besok iki ojo mbok foto ya, Mas. Nanti lagi. Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi hukum. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak dan sebagainya, itu adalah ranah administratif dibawa ke Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan Tipikun. Bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Kekumdu. Kekumdu yang akan selesaikan. Kalau Kekumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, berdasarkan hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Yang dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud. Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Terakhir, saya tambahkan terakhir. Ada ini. Apa? Oh, saya. Kamu bukannya kau nanya. Ya, saya hanya mau mengulang lagi. Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor. 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ceria, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar, saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Jadi kenapa 2 kali? Karena 02 ini ya. Ini sudah cengeng tadi, basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian rekan semua dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini untuk mengikuti persidangan. Kita sudah melakukan RPH ya untuk membahas teknis persidangan. Ini kan ada 2 permohonan, permohonan dari 01 dan 03.
Jadi tadi kita sudah diskusikan soal teknis persidangannya, dan itu kita tadi sudah mulai menghitung hari, kapan mau untuk penyampaian keterangan dan segala macamnya. Karena kan tidak boleh lebih dari 14 hari kerja. Jadi di dalam 14 hari kerja itu sekaligus kan ada waktu kami memutus dan bikin putusan kan. Jadi tidak hanya sidang dalam artian untuk memeriksa permohonan saja. Nah, itu satu yang kita bicarakan tadi. Yang kedua, kita juga bicara soal kesiapan staf kita untuk mendukung terutama panitera pengganti dan analis perkara ya untuk menghadapi ini, dan itu juga sudah kita bicarakan. Pak, ini kan fokusnya MK atau mandatnya dari undang-undang kan fokus ke hasil penyidik saja ya Pak ya. Tapi dari banyak gugatan di materi menteri gugatan, prosesnya sebenarnya mempengaruhi hasil yang dianggap curang itu gimana ya? Nah, itu sudah menyangkut materi permohonan ya, jadi nggak boleh dikomentari. Lihat saja persidangan nanti. Kan tadi teknisnya dibahas Pak, Ya. Boleh dijabarkan nggak sih tanggal berapa, agenda sidangnya apa yang akan dibahas? Tanggal 27 itu akan mendengarkan permohonan pagi sampai siang, permohonan yang 01. Lalu kemudian siang setelah istirahat sampai sore itu akan mendengar permohonan dari yang nomor 2 ya, masuk nomor 2, artinya permohonan yang kedua. Iya, sore ini akan diregistrasi lalu nanti akan diupload permohonannya. Pak, mau mempertegas Pak, total itu ada 277 atau 278 karena angkanya cukup simpang siur Pak. Jadi gini, di kita itu masih ada beberapa yang dibenahi. Kan ada permohonan perseorangan ya. Ini pileg ya, ini tadi pilpres, ini udah beda-beda lagi. Kalau pileg, kan ada permohonan perseorangan yang itu harus dipisah dari permohonan yang diajukan oleh partai. Nah itu kadang-kadang ada yang dia tempelkan itu ke permohonan partai dan kita pisah. Nah itu mungkin ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Kedua paslon 1 dan 3 Mas. Paslon 1, 3, jika ada hal yang kurang berkenan, sudah ada jalur masing-masing. Ya. Tapi dengan tuntutan itu sesuai nggak Mas dengan hasil bebas? Iya monggo, diproses saja melalui jalur yang sudah ada. Ya. Itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ya, ayo mangkat dengan ya. DPRD ya. Oh, diduga DPD ya? Apanya kan juga DPD. Leptospirosis. Oke. Coba nanti kami cek ya. Nanti saya coba koordinasi dengan Wanti-wanti keluarga seperti apa sih Mas? coba nanti kami telusuri ya, Mas ya. Tapi diagnosa awal itu beda sama ternyata diagnosa akhirnya itu. Oke. Coba nanti kami tindak lanjuti lagi ya. Ya, wis ya. Wis. Besok iki harus mbok foto ya, masa nanti lagi. Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasih wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi itu. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul.
Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak, dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tipikor. Bahkan ada yang bisa dilakukan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu. Gakumdu yang akan selesaikan. Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Yang dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud. Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasib wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Terakhir, saya tambahkan terakhir. Udah ada ini. Apa? Oh, saya. Kamu bukan kau nanya. Ya, saya hanya mau mengulang lagi. Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor. 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ceria, dan ada Gibran di situ sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Jadi kenapa 2 kali? Karena 02 ini ya. Ini sudah cengeng tadi. Basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian rekan semua dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini untuk mengikuti persidangan. Kita sudah melakukan RPH ya untuk membahas teknis persidangan. Ini kan ada 2 permohonan. Permohonan dari 01 dan 03. Jadi tadi kita sudah diskusikan soal teknis persidangannya, dan itu kita tadi sudah mulai menghitung hari, kapan mau untuk penyampaian keterangan dan segala macamnya. Karena kan tidak boleh lebih dari 14 hari kerja. Jadi di dalam 14 hari kerja itu sekaligus kan ada waktu kami memutus dan bikin putusan kan. Jadi tidak hanya sidang dalam artian untuk memeriksa permohonan saja. Nah, itu satu yang kita bicarakan tadi. Yang kedua, kita juga bicara soal kesiapan staf kita untuk mendukung terutama panitera pengganti dan analis perkara ya untuk menghadapi ini, dan itu juga sudah kita bicarakan. Pak, ini kan yang fokusnya MK atau mandatnya dari undang-undang kan fokus ke hasil politik saja ya Pak ya. Tapi dari banyak gugatan di materi menteri gugatan, prosesnya sebenarnya yang mempengaruhi hasil yang dianggap curang itu gimana itu? Nah itu sudah menyangkut materi permohonan ya, jadi nggak boleh dikomentari. Lihat saja persidangan nanti. Kan tadi teknisnya dibahas Pak, Yeah. Boleh dijabarkan masih tanggal berapa, agenda sidangnya apa yang akan dibahas? Tanggal 27 itu akan mendengarkan permohonan pagi sampai siang, permohonan yang 01. Lalu kemudian siang setelah istirahat sampai sore itu akan mendengar permohonan dari yang nomor 2 ya, masuk nomor 2, artinya permohonan yang kedua. Nomor registrasi hari ini? Iya, sore ini akan diregistrasi lalu nanti akan diupload permohonannya. Pak, mau mempertegas Pak, total itu ada 277 atau 278 karena angkanya cukup simpang siur Pak. Jadi gini, di kita itu masih ada beberapa yang dibenahi.
kan ada permohonan perseorangan ya. Ini pileg ya, ini tadi pilpres, ini udah beda-beda lagi. Kalau pileg, kan ada permohonan perseorangan yang itu harus dipisah dari permohonan yang diajukan oleh partai. Nah itu kadang-kadang ada yang dia tempelkan itu ke permohonan partai dan kita pisah. Nah itu mungkin ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Kedua paslon 1 dan 3 mas. Paslon 1, 3, jika ada hal yang berkenan, sudah ada jalur masing-masing. Ya. Tapi dengan tuntutan itu sesuai nggak mas dengan hasil pilpres? Ya monggo diproses saja melalui jalur yang sudah ada. Ya. Itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ya, ayo mangkat dengan lu ya. DPRD ya. Sok. Oh, diduga DPD ya? Apanya kan juga DPD? Leptospirosis. Oke. Coba nanti kami cek ya. Nanti saya coba koordinasi dengan. Wanti-wanti keluarga seperti apa sih mas? Coba nanti kami telusuri ya. Mas ya. Tapi diagnosa awal itu beda sama ternyata diagnosa akhirnya itu. Oke. Coba nanti kami tindak lanjuti lagi ya. Ya, wis ya. Wis. Besok iki harus mbok foto ya, masa ada lagi. Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi itu. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya bisa persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tipikor. Bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu. Gakumdu yang akan selesaikan. Kalau Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, berdasarkan hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Yang dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Oke, terakhir saya tambahkan terakhir. Udah ada ini. Apa? Oh, saya. Kamu bukan kau nanya. Ya, saya hanya mau mengulang lagi. Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor. 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ceria dan ada Gibran di situ sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti